Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 24101252200024 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peta, atlas, dan globe. Menurut International Cartographic Association atau ICA, peta adalah representasi atau gambaran unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Peta pertama kali digunakan oleh manusia saat mereka melakukan penjelajahan dan penelitian, meskipun awalnya dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti sketsa mengenai lokasi suatu tempat. Dalam bahasa Inggris, istilah peta disebut map, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Peta dapat diartikan sebagai gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar atau diproyeksikan dalam dua dimensi dengan metode tertentu. Peta menyajikan informasi geografis mengenai bentuk wilayah kenampakan alam atau budaya seperti sungai, gunung, danau, rawa, laut, batas wilayah, perkampungan, kota, jalan raya, dan sebagainya. Pada umumnya, peta digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Peta adalah gambar, akan tetapi tidak semua gambar adalah peta. Tentunya kalian dapat mengetahui apa yang membedakannya. Penggunaan skala pada peta merupakan perbandingan antara bidang gambar dengan permukaan bumi sebenarnya. Permukaan bumi tidak mungkin digambar sesuai aslinya, sehingga harus diperkecil dengan perbandingan tertentu. Karena peta sebagai gambaran permukaan bumi pada sebuah bidang datar, sedangkan bumi merupakan benda berbentuk bola, maka untuk membuat peta, baik sebagian maupun seluruh permukaan bumi harus menggunakan teknik proyeksi tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan dan teknik pembuatan peta disebut kartografi. Peta digolongkan menjadi 3, yaitu peta berdasarkan isinya, peta berdasarkan skalanya, peta berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada peta yang berdasarkan isinya, ada 2, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara luas mencakup berbagai kenampakan alam dan buatan. Contohnya adalah sungai, gunung, laut, dan danau, serta kenampakan sosial budaya seperti jalan raya, jalur kereta api, permukiman, dan kota. Peta umum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peta topografi dan peta chorografi. Yang kedua ada peta tematik, adalah peta yang fokus pada satu tema tertentu dengan informasi yang lebih detail. Misalnya, peta yang menunjukkan penyebaran penduduk atau tingkat penghasilan menurut negara, provinsi, atau kabupaten. Selanjutnya, peta-peta ini dibuat dengan tujuan yang berbeda-beda, antara lain yang pertama ada peta pendidikan, misalnya peta lokasi sekolah seperti SLTP atau SMA. Yang kedua ada peta ilmu pengetahuan. Peta yang digunakan untuk kepentingan ilmiah seperti peta arah angin atau peta distribusi penduduk. Yang ketiga ada peta informasi umum, yaitu peta yang memberikan informasi. Contohnya peta pusat perbelanjaan atau area umum lainnya.
Yang keempat ada peta turis, peta yang dirancang khusus untuk turis seperti peta lokasi museum atau peta rute bus. Yang kelima ada peta navigasi, peta yang digunakan untuk keperluan navigasi seperti peta penerbangan atau peta pelayaran. Yang keenam ada peta aplikasi, yaitu peta yang digunakan dalam aplikasi teknis. Contohnya, peta penggunaan lahan atau tanah. Yang ketujuh ada peta curah hujan, peta yang menunjukkan pola curah hujan di suatu wilayah. Yang kedelapan yaitu peta perencanaan, peta yang digunakan untuk perencanaan, misalnya peta jalur hijau perumahan atau peta pertambangan. Selanjutnya ada fungsi peta. Peta memiliki banyak fungsi yang sangat berguna, antara lain yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi. Peta membantu kita mengetahui posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua yaitu memperlihatkan ukuran dan arah. Peta memberikan gambaran tentang ukuran atau luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Peta menggambarkan berbagai bentuk di bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan lainnya. Yang keempat, membantu peneliti sebelum survei. Peta membantu peneliti untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti sehingga mempermudah persiapan. Yang kelima, menyajikan data tentang potensi wilayah. Peta memberikan informasi terkait potensi suatu wilayah, baik itu sumber daya alam atau potensi lainnya. Yang keenam yaitu alat analisis. Peta bisa digunakan untuk menganalisis dan mendapatkan kesimpulan mengenai berbagai fenomena. Yang ketujuh ada menjelaskan rencana-rencana. Peta menjadi alat untuk menjelaskan berbagai rencana yang diajukan seperti pembangunan atau perencanaan wilayah. Yang kedelapan yaitu meneliti hubungan fenomena geografi. Peta membantu mempelajari hubungan antara fenomena geografi yang terjadi di permukaan bumi. Selanjutnya, komponen-komponen peta. Ada beberapa komponen penting yang biasanya ada dalam peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta itu biasanya diletakkan di bagian atas peta tepat di tengah, tapi bisa juga diletakkan di bagian lain, asal tidak mengganggu penampilan peta secara keseluruhan. Yang kedua ada skala peta. Skala peta itu menunjukkan perbandingan antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi menggunakan satuan yang sama. Bagian dari peta ada pembilang adalah unit yang digunakan di peta, sedangkan penyebut menunjukkan jarak yang sebenarnya di bumi. Bagian yang ada pada peta yaitu legenda atau keterangan. Legenda adalah penjelasan tentang simbol-simbol yang ada di peta. Fungsinya supaya pembaca bisa dengan mudah memahami informasi yang ada di peta. Selanjutnya ada tanda arah atau orientasi. Tanda arah atau orientasi sangat penting di peta. Biasanya ada tanda panah yang menunjukkan arah utara. Ini membantu kita memahami arah di peta. Biasanya tanda arah ini diletakkan di bagian mana saja asal tidak mengganggu peta. Selanjutnya ada simbol dan warna pada peta. Simbol-simbol di peta biasanya berbentuk berbagai macam seperti titik, garis, atau pola. Simbol titik digunakan untuk menunjukkan lokasi, misalnya letak kota, atau untuk menyatakan jumlah tertentu seperti satu titik mewakili 100 orang. Simbol garis digunakan untuk menunjukkan jalan, sungai, rel kereta api, dan sebagainya. Garis juga digunakan untuk menunjukkan perbedaan tingkat kualitas yang dikenal dengan istilah isolines.
Selanjutnya, macam-macam simbol peta, yaitu simbol titik pada peta menunjukkan tempat atau lokasi. Simbol garis pada peta menunjukkan data geografis seperti jalan atau sungai. Simbol luasan area pada peta menunjukkan area atau wilayah tertentu. Simbol aliran pada peta menunjukkan alur atau pergerakan. Berdasarkan fungsi peta, simbol daratan pada peta untuk menggambarkan permukaan bumi di daratan. Simbol perairan pada peta untuk menggambarkan bentuk perairan seperti laut atau sungai. Simbol budaya pada peta untuk menggambarkan hasil budaya manusia seperti bangunan atau infrastruktur. Selanjutnya ada warna peta. Warna peta itu digunakan untuk 3 hal utama: untuk membedakan, menunjukkan tingkat kualitas atau kuantitas, dan membuat peta jadi lebih menarik. Misalnya warna biru untuk laut, hitam untuk perkampungan, dan kuning untuk sawah. Warna atau pola yang berbeda membantu kita membedakan elemen-elemen di peta. Selanjutnya, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta penting untuk memastikan informasi yang ada di peta itu akurat dan bukan data fiktif. Selain itu, tahun pembuatan peta juga perlu dicatat supaya kita tahu apakah peta tersebut masih relevan atau sudah usang. Selanjutnya ada inset dan indeks peta. Inset peta adalah peta yang diperbesar dari bagian tertentu. Misalnya jika kita peta Pulau Jawa, bisa ada inset yang menampilkan Pulau Jawa lebih detail. Selanjutnya, indeks peta adalah daftar tempat seperti kota, gunung, sungai, dan lainnya yang ada di peta. Jadi kalau mau cari tempat tertentu, tinggal lihat di indeks. Selanjutnya ada green. Green ini berguna untuk membantu kita menandai lokasi di peta agar kita lebih mudah menemukan titik tertentu. Selanjutnya nomor peta. Penomoran peta penting untuk peta yang banyak atau yang membentang luas agar mudah dipahami dan diorganisasi. Kemudian ada sumber dan keterangan riwayat peta. Sumber peta menunjukkan siapa yang membuatnya, kapan data dikumpulkan, serta informasi tentang proyeksi peta dan hal-hal teknis lainnya yang memberi identitas pada peta. Kemudian ada elevasi. Elevasi ini berarti ketinggian suatu tempat di atas permukaan laut. Selanjutnya koordinat. Peta menggunakan koordinat geografis, yaitu garis lintang atau sejajar dengan khatulistiwa dan garis bujur atau tegak lurus dengan khatulistiwa untuk menentukan posisi suatu tempat di bumi. Selanjutnya ada skala peta. Skala peta ini menunjukkan seberapa besar jarak yang digambarkan di peta dibandingkan dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Ada beberapa jenis skala. Yang pertama ada skala angka, yang kedua ada skala verbal, yang ketiga ada skala garis, kemudian pembuatan peta. Menurut Erwin Rais, menjadi ahli pemetaan itu butuh beberapa keterampilan seperti pengetahuan geografi, bakat seni atau karena peta itu harus menarik, dan pemahaman ilmu pasti untuk perhitungan dalam pembuatan peta. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan seperti menentukan area yang dipetakan, membuat peta dasar, mengumpulkan data, dan membuat simbol serta legenda. Kemudian, tata cara penulisan peta. Untuk menulis nama di peta ada beberapa aturan yang diikuti. Misalnya nama sungai ditulis dengan huruf miring dan mengikuti arah aliran sungai. Kemudian memperbesar dan memperkecil peta. Untuk memperbesar peta, kita bisa menggunakan grid atau kotak-kotak
atau alat pantograf yang membantu menggambar peta dengan ukuran yang berbeda. Selanjutnya, proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara mengubah permukaan bumi yang bulat menjadi bentuk datar. Pemilihan proyeksi peta penting untuk menjaga akurasi posisi dan ukuran di peta. Kemudian membaca peta. Saat kita membaca peta, kita itu perlu tahu beberapa hal penting seperti isi peta, lokasi tempat menggunakan koordinat, arah dengan petunjuk arah, serta informasi tentang ketinggian dan kemiringan lereng dari peta. Kita juga bisa melihat pola permukiman dari banyak hal lainnya. Kemudian perkembangan pemetaan. Teknologi pemetaan semakin berkembang dengan penggunaan foto udara, satelit, radar, dan sistem informasi geografis yang memudahkan pembuatan peta digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi atlas. Atlas adalah kumpulan peta yang disusun dalam bentuk buku atau digital untuk menyajikan informasi geografis berbagai wilayah. Atlas juga bisa berisi peta tematik tentang topik seperti populasi atau iklim. Syarat-syarat atlas. Dalam atlas biasanya ada beberapa bagian penting seperti judul yang menggambarkan isi atlas, daftar isi peta-peta yang ada, legenda untuk simbol-simbol peta, dan indeks untuk mencari tempat tertentu di atlas. Kemudian ada jenis-jenis atlas. Ada beberapa jenis atlas, mulai dari atlas dunia, atlas regional, sampai atlas nasional yang menyajikan informasi tentang negara tertentu. Kemudian ada penggunaan atlas. Atlas itu digunakan untuk memberikan informasi geografi yang meliputi berbagai aspek seperti alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam atlas, kita juga akan menemukan simbol-simbol dan singkatan untuk memudahkan kita membaca peta. Materi selanjutnya yaitu globe. Globe adalah model bola dunia yang diperkecil dan mirip dengan bentuk bumi yang sesungguhnya. Globe digunakan untuk menunjukkan berbagai fenomena geografis dengan lebih akurat, seperti gerhana, perubahan musim, dan perhitungan waktu berdasarkan garis bujur. Fungsi dan manfaat globe yaitu globe itu berguna untuk berbagai keperluan ilmiah seperti mengetahui gerhana, perubahan musim, pembagian iklim, hingga menghitung waktu di bumi. Kelebihan globe adalah bentuknya yang menyerupai bumi, memudahkan kita memahami letak geografis, iklim, dan pembagian waktu. Kemudian struktur globe. Globe itu dilengkapi dengan garis lintang dan garis bujur yang membantu kita memahami posisi geografi dengan lebih baik. Globe digunakan untuk keperluan pendidikan dan ilmiah seperti mempelajari gerhana, perbedaan waktu, dan perbandingan iklim. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, globe sebaiknya diletakkan dengan posisi miring sebesar 66,5 derajat agar mencerminkan posisi bumi yang sesungguhnya. Itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.